Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Selamat datang di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Di episode kali ini kita bakalan membahas tentang menjadi pemimpin di usia muda, siapa takut. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang super duper kece nih guys, yaitu Bapak Riza Ansari SPD dan Ibu Diah Nurita selaku Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa Teluk Baku. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu, Alhamdulillah juga sehat. oke Sobat Mansa. Pak Riza Ansori ini adalah kepala desa termuda di Sumatera Utara dan bahkan termasuk jajaran kepala desa termuda di Indonesia. Sebelum menjadi kepala desa, Pak Riza ini juga sudah masuk ke masyarakatan ya Pak, Iya, yaitu menjadi pembina remaja Masjid Al Munawarah Desa Teluk Baku. Kebetulan teman-teman, Pak Riza dan Bu Diah ini adalah alumni Mansa Tulangkat. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih Pak, Bu, boleh dong cerita sedikit tentang cerita-cerita pas waktu jadi siswi di sini, siswa-siswi di sini. baik. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mansa Tulangkat karena hari ini momentum spesial telah mengundang kita untuk hadir bersama-sama di kegiatan acara podcast yang hari ini mau kita sampaikan bahwa memang kita tamat itu di tahun 2014. Pada saat itu memang Mansa Tulangkat sudah baik dan hari ini jauh lebih baik perubahan yang memang kita rasakan bersama. Bahkan kalau kita masuk ke Man 1 tadi, suasana yang memang hari ini diberikan itu kalau dulunya sejuk, adem, hari ini lebih sejuk, lebih adem. Bahkan bukan hanya terkait infrastruktur saja, perubahan yang hari ini dialami, tetapi baik dari segi karakter, kemudian anak peserta didik itu, ya tentunya ini berkat daripada perjuangan-perjuangan guru-guru Mansa Tulangkat, terkhusus kepada pimpinan-pimpinan Mansa Tulangkat itu sendiri. Kalau Ibu, Eh, Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Mansa Tulangkat yang telah mengundang kami dalam hal podcast ini. Untuk kalau ditanya pengalaman dan bagaimana kesan pesan ketika masih menjadi pelajar yang ada di sini itu banyak ya. Saya dulu termasuk salah satu anggota Paskibraka, salah satu juga termasuk anggota marching band. Jadi saya di sini lumayan aktif juga untuk ekskul kita bilangnya. Dan dulu belum ada nih ekskul yang kayak podcast seperti ini. Padahal saya tuh suka banget kalau yang disuruh bicara-bicara gitu kan. Tapi dulu memang seneng aja gitu. Saya bisa masuk dibimbing langsung oleh Bapak Adi Sefrizal, salah satu guru memang panutan yang menjadi inspirasi saya sampai sekarang. Mulai dari cara beliau mengajar, mendidik, menyampaikan pesan, itu menjadi darah daging di diri saya gitu. Pengalamannya luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa masuk ke Man 1, pernah menjadi alumni di Man 1 yang sekarang sekolah ini menjadi sangat luar biasa. Itu saya apresiasi sekali. Dan terdengar sampai di mana-mana bahwasanya Man 1 ini begitu unggul, baik dari ekskul maupun dari para pelajarnya yang begitu luar biasa. Mungkin itu saja pengalaman saya yang ada di Man 1 yang biasa saya bagikan kepada adik-adik semua. Semoga bisa menjadi harapannya ya, menjadi inspirasi. Kita tidak hanya belajar, tapi juga bisa mencari pengalaman. Karena itu yang lebih penting, soft skill dan hard skill. Poli, kaligrafi, marching band, dan paskibraka. Dan saya tekuni kemarin cuma paskib. Sampai di kecamatan tahun 2016, kemudian lulus di kabupaten tahun 2017. Ya, jadi pas saya di tamat di kabupaten. 2018. Ya. Kami sangat bangga nih Pak sebagai siswa-siswi Mansa Tulangkat terhadap pencapaian Bapak di usia 26 tahun sudah menjadi kepala desa dan termasuk deretan kepala desa termuda di Indonesia. Sebenarnya Pak, apa sih makna pemimpin bagi Bapak? Ya, bagi saya itu pertama kalau disampaikan makna pemimpin itu, ya agen perubahan ya. Agen perubahan itu
Ya, kalau kita kaitkan lagi, pemimpin itu adalah orang yang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kita bersama, kan begitu kan. Kayak sama kalau organisasi terkecil, kelompok-kelompok terkecil, kita bilang di tingkat pelajar itu ada OSIS begitu kan, ada pramuka, sekolah-sekolah kan, ada paskibra dan lain-lain. Kayak marching band bagian dari kelompok. Nah, tujuannya apa kan begitu kan? Tujuannya itu untuk mungkin ke depannya itu supaya Mansa itu lebih unggul begitu dengan kegiatan-kegiatan dilakukan. Nah, tentunya dalam perjalanan menuju apa ya, kita tadi sampaikan ya dibilang usia termuda, bahkan ya kita sampaikan memang lumayan muda, dan bahkan kadang kalau di kalangan masyarakat itu ada sebagian yang bertanya-tanya, ya anak muda itu bisa apa begitu kan, bisa rupanya untuk memimpin begitu kan. Nah, dan itu memang kita tunjukkan bahwa hari ini generasi-generasi muda itu tidak bisa dianggap remeh. Hari ini generasi-generasi tatanan anak-anak muda itu tidak bisa dianggap enteng. Pertama kita sampaikan, bahkan hari ini kursi-kursi di DPR begitu kan, kursi-kursi baik di tingkat lembaga legislatifnya, eksekutifnya, itu udah anak-anak muda sendiri begitu kan. Kayak Gibran begitu kan, itu udah usia-usia muda yang hari ini menjadi wali kota, gubernur begitu kan, bahkan ada juga bupatinya begitu kan. Nah, kemudian untuk anggota-anggota DPRD-nya begitu kan. Makanya kemarin itu kita sampaikan bahwa hari ini peran anak muda itu harus bisa memberikan kontribusi lebih terhadap desanya masing-masing. Makanya nanti ya kita sampaikan juga melalui forum ini, ya kita sekolah, kita belajar di tempat yang kita hari ini tekuni begitu kan, baik nanti di tingkat pelajar, kemudian mahasiswa. Intinya kembali ke mahasiswa itu, kembali ke kampung itu, ke kampung halaman itu, harus ya kita ikut serta dalam pembangunan atau peran yang hari ini memang ada di desa kita begitu. Kayak peran pemuda gitu kan Pak, Peran penting. pemuda ya, minimal itu kegiatan-kegiatan remaja masjid kita perhatikan dari segi keagamaannya begitu kan. Oke Pak, mohon izin nih Pak, kami ingin tahu dari sumbernya langsung, sebenarnya seperti apa sih Pak peran kepala desa dalam pembangunan bangsa, khususnya tuh di Kabupaten Langkat? Ya, kalau ditanya peran kepala desa itu banyak sih ya. Yang pertama kita sampaikan bahwa kebijakan atau keputusan yang hari ini kepala desa itu emban, hari ini menyangkut banyak keputusan yang hari ini dibawa oleh masyarakat banyak. Artinya apa begini, kadang kalau dulu itu kita menjadi masyarakat biasa, kalau dulu itu kita kewalahan, contoh kita bilang kan dalam mengurus administrasi, dalam mengurus segala kebutuhan lah yang hari ini kita buat begitu kan, mungkin agak kesulitan begitu kan. Dengan kita sebagai pemangku kebijakan, kita bisa membantu orang supaya jangan nasibnya jangan kayak kita dulu gitu. Nah, sempat ada beberapa apa namanya, beberapa kadang orang yang membutuhkan sesuatu itu tidak langsung didapatkan. Makanya kemarin itu kalau kita bilang sambil berjalannya, karena memang situasi di desa, setiap desa itu kan berbeda-beda. Jadi kalau anak muda ini tidak tampil, tidak berperan aktif begitu kan, tidak kita langsung terjun ke lapangan, ini mungkin apa namanya, karena posisi anak muda itu harus bisa memberikan yang kontribusi yang terbaik untuk desanya begitu. Makanya segala keputusan begitu kan, kalau kita nih maaf cakapnya mudah bergerak, artinya kawan banyak, kemudian baik dari kita bilang kan dari segi komunikasi, segi pembangunan, hal-hal yang memang hari ini bisa kita bantulah menolong sesama masyarakat kita di kalangan bawahnya begitu. Karena tingkat desa ini ujung tombak begitu kan, begitu sih. Menjadi pemimpin di usia muda tidaklah biasa Pak. Pastinya ada pastinya sebagai pemimpin ada tantangan tersendiri untuk menjalani tugas. Apa sih tantangan yang Bapak rasakan dan menjadi kepala desa yang mungkin berbeda dari kepala desa lainnya? Dan gimana sih Pak cara Bapak mengatasinya? Ya kalau ditanya itu, kalau tantangan ini memang kita kemarin pernah juga diskusi-diskusi sama senior kepala desa itu. Hanya saja kan gini, modal kita itu kan memang sudah berkecimpung di organisasi, itu yang pertama.
Kalau orang organisasi ini artinya orang yang memang biasa biasa menghadapi suatu konflik yang memang konflik itu kita selesaikan, bahkan nggak ada masalah, nggak ada konflik, mungkin kita ciptakan konflik begitu kan. Nah, artinya itu sebagai penguatan mental kita, itu yang pertama dulu. Saya yakin dan percaya di tingkat pramuka, di tingkat OSIS begitu kan. Kalau kita tarik di tingkat mahasiswanya itu ada BEM begitu kan. Dan itu memang hari ini memang harus kita latih begitu kan. Makanya orang-orang yang berorganisasi itu adalah orang-orang yang beruntung, artinya beruntung di dalam segi pelajaran yang memang didapatkan, baik tempahan karakternya, kepemimpinannya, maka ketika terjun ke masyarakat kita sudah biasa menghadapi hal itu. Udah nggak terkejut Udah lagi nggak kan, Pak? terkejut. Artinya maaf cakapnya bukan berarti kita menyampingkan orang yang tidak berkesempatan untuk mengikuti organisasi. Hanya saja pengalaman itu lebih didapatkan karena satu nilai plus daripada orang berorganisasi itu. Makanya kemarin tuh ketika kita diskusi sama senior itu ditanya, ada masalah di desa kira-kira begitu. Ya kita menganggapnya karena biasa begitu. Artinya masalah ataupun konflik yang terjadi itu kalau kita selesaikan dengan kepala dingin, kalau kita selesaikan dengan santai, tenang, itu dapat terselesaikan semua masalah itu. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Hanya saja kita mau menghadapinya jangan takut begitu kan. Kalau takut, nah itu yang tidak selesai kan begitu kan. Jangan Jadi lari dari masalah ya kan, makanya Pak? kemarin tuh ini kok berani kali ya, kita tunjukkan bahwa anak muda itu punya pemikiran yang memang kedepannya yang punya konsep gagasan untuk membangun desanya, baik tingkat desa, tingkat DPR-nya, lembaga legislatif dan eksekutif lah, kira-kira begitu. Berarti jangan takut jadi pemimpin di masa Jangan muda takut, ya kan, Pak? jangan takut. Memang kita untuk dilatih. Ya saya yakin dan percaya anak OSIM itu kalau kita percayain begitu kan, bisa begitu. Karena seyoknya memang ya dari kita juga punya mentor begitu kan. Kita punya pembina begitu kan. Kita bisa sharing-sharing dalam hal segi apapun begitu. Kalau Bu Diah nih Bu, gimana sih Bu suka dukanya menjadi ibu kades di usia muda nih Bu? Kalau berbicara suka duka, ya pasti dong kita hidup nggak soal melulu tentang bahagia. Ya pasti juga ada dukanya juga yang kita rasakan. Tapi seperti yang dibilang oleh suami saya tadi, saya juga orang yang aktif di organisasi, kebetulan kami juga satu organisasi. Jadi kalau yang namanya masalah, itu seperti yang sudah biasa gitu. Karena kalau masalah ini kalau nggak buat mental kita down ya paling nangis gitu aja kan. Tapi itu memang hal yang wajar dan lumrah. Bedanya kalau kita menghadapi masalah di organisasi itu mungkin ya kebanyakan dari kita berdinamika, sama-sama berdinamika. Tapi kalau di masyarakat mungkin kita harus lebih memahami karakter dan sifat dari masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nggak bisa kita samakan dengan masalah-masalah yang terjadi di kalangan organisasi kita atau mahasiswa. Jadi lebih kepada kepekaan sosial ya, kepekaan sosial dan lebih sabar, lebih harus Sabar. banyak sabar. Karena dulu saya nggak pernah kepikiran bakal menikah dengan seorang kepala desa. Saya juga nggak pernah kepikiran bakal bisa sama suami saya yang sekarang. Karena kalau dulu ditarik mungkin Pak Ade itu tahu bagaimana cerita saya waktu masih di Man 1. Saya tuh pernah cita-cita jadi polwan dan pacar saya tuh tipe kalian seperti ini, saya punya suami yang seperti ini gitu. Mungkin ya Pak Ade itu salah satu orang yang memang banyak tahu tentang saya. Tapi yang dibilang suami saya tadi benar. Apa yang kita cita-citakan nggak semuanya bisa tercapai. Kadang ketentuan Tuhan, ketentuan Allah itu jauh lebih indah. Dan saya dipertemukan dengan suami saya yang sekarang dengan posisinya yang menjadi pimpinan di desa, itu membuat saya juga menjadi pimpinan dari ibu-ibunya. Ketua tim penggerak PKK. Itu bukan hal yang mudah untuk dijalankan di usia saya, di usia kami yang masih muda, tapi kami percaya muda bukan alasan untuk kita takut. Muda bukan alasan untuk kita tidak bisa berekspresi. Muda bukan alasan bahwasanya kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk desa kita. Karena sejauh apapun kita berjalan, sejauh apapun kita belajar, maka ilmu yang kita dapatkan tetap kembali kepada masyarakat. Tidak jauh-jauh. Jadi seberapa pintar pun kamu,
seberapa hebat pun kamu, kembalinya tetap ke masyarakat. Itu dia. Jadi teman-teman dengar, muda bukan alasan untuk kita takut dan muda bukan alasan untuk kita tidak berekspresi. Jadi Pak, sebagai seorang pemimpin nih Pak, apa pendapat Bapak tentang firman Allah Quran Surah Asy-Syura ayat 215? Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Iya, kalau ditanya pendapat pendapat terkait surah itu tadi, pertama memang kita nih harus mempunyai sifat rendah hati ya. Sifat rendah hati ini harus dimiliki setiap pimpinan. Ya itu tadi kalau kita sampaikan memiliki rasa sabar, syukur, kemudian dalam menghadapi hal-hal yang mungkin terlalu lebih begitu kan, kita harus memang menggunakan dengan kepala dingin, kemudian ya mempunyai ya sopan santun yang baik begitu kan. Artinya memang ada tingkah laku yang hari ini harus kita jaga, etika begitu kan. Ya tentunya ini untuk kemajuan kita juga begitu kan. Artinya saling menghargai dan menghormati, tidak mempunyai sifat tinggi hati begitu kan. Tidak merasa kita ini paling benar. Kadang masukan orang itu harus juga kita terima dengan baik sebagai modal kita. Saran-saran atau kritik atau masukan itu menjadi pertimbangan kita untuk melangkah ke depannya. Satu lagi nih Pak, apa pendapat Bapak tentang firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 24? Dan rendahkanlah sayapmu kepada kedua orang tuamu. Ya setinggi-tingginya kita menjadi orang nomor satu, ya tetap kita ya menghormati kedua orang tua begitu kan. Karena apapun ceritanya, doa orang tua itu adalah bisa menembus langit begitu kan. Maka kita juga kadang jangan ragu-ragu begitu kan. Ya, artinya doa orang tua itu sangat berarti bagi kita. Itu sebagai modal awal kita daripada kita menanamkan niat berjalan, ada bantuan tersendiri, karena tanpa kita minta pun orang tua akan berdoa untuk perjalanan kita supaya lebih baik lagi begitu. Sebagai senjata kan Sebagai Pak. senjata yang menembus langit. Pak, kami adalah pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Dan Bapak adalah salah satu wujud nyatanya. Kira-kira sebagai motivasi bagi kami para pelajar, bagaimana sih Pak hal tersebut dapat terwujud dengan baik? Yang pertama, kalau kita kaitkan tadi seperti yang kita sampaikan, bahwa anak-anak muda ini, generasi-generasi muda ini jangan takut dan khawatir. Pengalaman-pengalaman di usia muda itu harus kita ciptakan, karena kita sampaikan tadi, kalau kita bilang makna pemimpin itu seperti agen perubahan, maka kita harus tanamkan diri kita untuk memberikan perubahan-perubahan walaupun itu kecil begitu kan, di kalangan kita, baik di diri kita sendiri maupun orang lain, dengan hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan seperti yang hari ini yang dilakukan anak-anak Musliman Satu Langkat. Nah, satu lagi kita mau sampaikan bahwa komunikasi silaturahim itu harus terbangun satu sama lain, karena kita nggak tahu, kadang kita melihat orang yang hari ini tidak tidak ikut berperan aktif, kadang dia pula yang mempunyai rezeki yang baik begitu. Artinya kita tidak bisa meremehkan siapapun itu begitu kan. Kita tidak bisa merendahkan siapapun itu, karena Allah itu memang sudah takdirkan sebagai jalan kita masing-masing. Sebenarnya kalau kita lihat, manusia ini memang selain diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah itu, kita ini memang kadang sudah ditentukan jalan kemana arah mau kita lalui begitu, dan kita capai begitu kan. Artinya tinggal bagaimana diri kepribadian kita untuk mengubah itu. Saya yakin dan percaya kalau misalnya sudah ditanamkan di niat diri kita untuk mencapai target itu, bisa nanti dicatat, dibuat itu kan. Kita buatlah, karena dulu saya itu pernah buat 1000 mimpi yang ditulis dalam kertas. Jadi saya tulis itu kemarin, saya tulis saya mau kemari, saya mau kemari, saya mau jadi ini, saya mau jadi, saya mau jadi ini. Hampir kita bilang nanti kalau sambil perjalanan, karena itu yang akan memotivasi kita. Jadi makanya nanti bisa disampaikan sebagai wujud motivasi, tulis 1000 mimpi ya kan. Dari 1000 mimpi itu saya yakin dan percaya 1, 2, 3 bahkan nanti 10, 20 itu akan tercapai begitu.
karena saya sudah mewujudkannya begitu. Yang dulunya tidak kepikiran, karena kalau ditarik lagi, kita ini tidak terlahir dari keluarga yang mampu. Itu yang pertama menjadi catatannya. Jadi adik-adik semuanya atau kawan-kawan semuanya, jangan ragu dan bimbang kalau kita ini tidak punya biaya, kalau kita tidak terlahir dari orang yang ada, jangan takut begitu. Karena saya itu bukan terlahir dari keluarga orang mampu, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu orang tua saya itu buruh, dulu tuh pernah narik becak, pernah jadi tukang. Bos saya perempuan itu selain mengurusi ibu rumah tangga, dia juga nguyak pucuk begitu kan. Artinya kita nggak usah nggak usah malu hal-hal yang begitu kan. Nah, jangan biarkan orang-orang yang punya sebagai wujud sebagai semangat kita untuk mendorong itu, jangan biarkan orang-orang yang punya, maaf cakapnya, dia punya keuangan yang lebih, yang menguasai tampuk-tampuk pimpinan-pimpinan strategis. Kita harus mempunyai peran. Jadi kita itu memang kadang di sini hal-hal yang memang memotivasi kita, kalau orang bisa kita harus bisa begitu. Kalau orang jauh lebih bisa, kita harus jauh lebih bisa. Artinya itu bisa diwujudkan kalau dengan keyakinan kita sendiri. Itu yang perlu nanti ditanamkan untuk adik-adik kita begitu kan. Nah, dan itu dulu makanya tadi kan kita kilas balik, artinya tidak ada niat kita untuk menjadi seorang pimpinan. Dan dulu itu saya hanya berjalan kalau di kalangan MAN 1 ini berkegiatan, kalau diskusi sama Pak Ade, kadang saya itu orang yang tertinggal, bisa dibilang orang yang tertinggal dari segi apa. Pertama dari segi komunikasi sesama orang, yang kedua itu dari segi kawan, kemudian dari segi organisasi saya juga bisa dibilang orang yang tertinggal di waktu pelajar dulu. Namun karena hal itu yang membuat saya itu, kalau orang bisa saya harus bisa begitu. Jadi berjalan, kala itu memang tamat 2014, saya akan sampaikan ini supaya ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan atau adik-adik semuanya. Tamat itu 2014, ketika itu saya pengen kuliah, dan kemarin dulu kan lumayan lah, kita dibilang kategori orang yang lumayan belajar itu kan. Jadi saya ditawarkan beasiswa bidik misi kala itu, cuman hanya satu yang menjadi keberatan saya untuk melanjutkan itu. Rata-rata kawan-kawan itu ngambil di Medan, kemudian di Banda Aceh, di WUSU, bahkan di luar-luar kota dapat beasiswa. Saya ditawarkan sama wali kelas saya begitu kan, sama Bu Eli gitu kan. Masih ingat lagi Bu Wiwit, ya kan, memang almarhum dulu kan. Kemudian ya para pejuang MAN 1 dulu kan. Saya ditawarkan, Bu, saya mau ambil begitu kan, tapi itu tadi saya takut nanti ketika di Medan, karena kita nggak punya siapa-siapa, nanti kita nggak bisa kontrol diri dan hal-hal yang lain. Itu rasa ketakutan. Jadi saya memutuskan itu memang sudah disiapkan begitu kan. Alhamdulillah kemarin sempat ikut juga. Ini saya yakin begitu kan. Tapi karena memang tidak rezeki, saya tanya sama bos begitu kan. Ya yakin begitu kan. Saya yakin begitu kan. Orang tuh yakin gak yakin karena kemampuan ekonomi tadi begitu. Jadi kala itu saya putuskan, nanti saya cari keuangan, saya akan kuliah begitu kan. Ternyata kerja di Medan 2 tahun, mau kuliah, saya pikirkan orang tua begitu kan. Terakhirnya 2016 bos laki saya meninggal. Jadi mau nggak mau saya harus pulang mengawani bos perempuan saya. Kira-kira begitulah, ada kan. Jadi di antara kalangan kita bilang satu keluarga itu ada 8, saya kan abang-abangan saya itu, kakak itu nggak pernah sampai ngelanjut ke perguruan tinggi. Ini sebagai motivasi untuk adik-adik semua walaupun agak-agak panjang begitu. Nah, ketika itu balik di 2016 saya daftar ke JM dengan modal itu hanya 450.000, karena kebetulan di JM itu pendaftarannya murah begitu kan. Saya datang ke JM, jumpa Bu Eni yayasan, saya minta tolong sama beliau begitu kan. Daftar, ikut. Saya nggak tahu, berjalan saya masuk karena memang giatnya orang yang memang cekatan, saya berorganisasi, kemudian pengalaman terus di radio pada saat itu, ikut berjalan organisasi, daftar, kebutuhan saya itu terpenuhi, lanjut sampai pertarungan BEM, kita ikut main BEM begitu kan, pertarungan jadi Presmas TJM, kita ikut, alhamdulillah dipercaya dan menang, dan terus kita lakukan kebiasaan yang baru. Makanya ini yang mau saya sampaikan sama adik-adik itu,
hal yang memang sudah dilakukan ini harus dipertahankan dan harus terus berulang-ulang kita lakukan begitu kan. Jadi berorganisasi itu memang saya punya niat itu hanya satu, niat itu bagaimana diri saya itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak gitu. Dalam arti kata banyak itu bukan hanya di tingkat pelajar, bukan hanya di tingkat mahasiswa, tapi di tingkat kalangan masyarakat yang hari ini membutuhkan kita. Contohlah nanti adik-adik semua pulang ke kampung, lihat ada orang tua kita yang hari ini membutuhkan kita, ada orang tua yang kita nih sulit dia cari makan begitu kan. Kemana tangan kita nih untuk membantu begitu. Maka kita butuh ada wadah organisasi itu. Inilah cara kita untuk membantu orang yang hari ini membutuhkan kita. Tanpa kita berorganisasi kadang kita sulit untuk membantunya begitu kan. Makanya kemarin itu saya agak getol itu bahwa saya ini harus bisa memberikan manfaat dan untuk orang banyak itu begitu. Makanya ketika itu berjalan saya nggak kepikiran mau jadi anggota dewan, saya hanya punya niatan itu bisa selesai kuliah S1 dan lanjut S2 pada saat itu, berjalan terus ya kan. Saya nggak pernah kepikiran mau jadi kepala desa, tapi ketika itu memang sudah tangan kita ini sering memberikan membantu orang, jadi lantaran kebiasaan itu pulang ke kampung, di situ masyarakat itu menyampaikan menyampaikan keluh kesahnya, tolonglah kami ini dibantu, tolonglah kami ini dibantu. Jadi rasa itu yang tidak bisa saya tolak begitu kan. Jadi kala itu memang setelah berjalan, makanya oh ini nggak bisa nih, kalau nggak kita langsung pemegang pemangku kebijakan maka kita tidak bisa membantu banyak orang begitu. Kita terbatas. Kalau kita maaf cakap nih, kalau kita seperti kayak biasa lah orang-orang biasa begitu kan, kita nggak bisa membantu lebih. Kalau kita pemangku kebijakan menjadi seorang pimpinan, maka kebijakan yang kita terapkan itu kebijakan yang memang bisa diberikan untuk orang banyak gitu kan. Artinya itu yang lanjutannya. Kemudian kita juga bahwa dipahami sendiri dari atas dasar itu kita sendiri bisa memberikan hal-hal yang positif. Karena kemarin itu ada anak-anak generasi kita, karena kita menyadari bahwa banyak aduan kegiatan-kegiatan yang memang hari ini tidak terlaksana baik segi keagamaan apa itu kan, maka kita tampung, ayo kita ini begitu. Jadi pada saat itu memang ada pelajaran Pilkades yang juga harus ini kita sampaikan, yang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa meremehkan orang lain. Saya itu bisa dibilang anak kecuru begitu kan. Kalau diantara lain itu imbang-imbang saya itu staf DPR, incumbent, ketua BPD, udah gitu yang dia basisnya cuma satu titik begitu. Artinya bisa peluang itu kemungkinan saya itu tidak masuk ke dalam kategori yang orang yang dimenangkan. Kayak Namun kayak nggak mungkin menang gitu. iya, kayak nggak mungkin menang. Dan itu sudah diini orang. Namun karena itu tadi lah kan kuasa Allah tadi, memang kita ini tidak bisa meremehkan orang, kemudian jangan saling menghujat satu sama lain, dan itu yang harus hari ini diambil pelajaran oleh masyarakat itu terkait selesainya Pilkades kemarin. Dan itu yang mau saya sampaikan itu. Nah, kita tunjukkan bahwa ayo selesai itu, ayo kita sama-sama membangun desa dan membantu sesama yang hari ini membutuhkan kita begitu. Kira-kira itu sebagai gambaran ini untuk motivasi kita bersama, karena ini harus saya sampaikan supaya adik-adik semua atau kawan-kawan kita semua, pencapaian kita hari ini tidak semerta-merta diingat itu enaknya saja, tidak begitu. Itu jadi kepala desa termuda betul, enggak, saya bukan itu yang saya ini, tapi proses berjalannya untuk mencapai itu begitu. Ini yang harus hari ini kita tanamkan. Ayo sama-sama kita membuat sesuatu untuk masyarakat kita lah, terkhusus untuk bangsa kita ini kan gitu. Oke Pak, bagi kami Bapak adalah sosok inspiratif nih. Jadi kalau kami ingin mengikuti jejak Bapak sebagai kepala desa nih di usia muda, apa sih Pak yang harus kami siapkan dari sekarang? Ya, yang pertama tadi kan saya sampaikan juga, intinya kalau kawan-kawan adik-adik itu niatkan dulu kan, kemudian ya tanamkan aja dari kepribadian kita itu, ya kepribadian yang ingin memberikan manfaat untuk orang banyak, artinya menjadi manusia yang
bermanfaat untuk orang banyak itu sesuatu hal yang luar biasa dan tidak semua orang bisa dapat melakukan itu, begitu kan. Nah, di balik itu semua ada doa orang tua yang hari ini terus menghampiri kita. Maka tadi saya juga sampaikan bahwa cita-cita kita itu sebagai wujud semangat kita untuk mendorong ke sana. Kadang bukan berarti cita-cita yang kita inginkan itu tidak tercapai. Jangan kita itu merasa putus asa. Tetapi ada jalan yang hari ini disiapkan untuk kita ke depannya, begitu. Kalau kami boleh tahu nih Pak, apa sih harapan dan target Bapak ke depannya nih? Ya kalau ditanya harapan target ke depannya, ya intinya saya juga berulang juga sampaikan, saya tidak minta banyak, saya hanya ingin memberikan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Kalau istilah jabatan itu hanya apa nama kita bilang, hanya titipan yang kadang dia itu cuman priorisasi. Kita bilanglah jabatan kepala desa, kepala daerah, gubernur, kita bilang gitu kan, presidennya, kemudian DPR-nya, begitu kan, hanya satu periode. Kalau kita sudah memberikan manfaat untuk orang lain, maka orang lain itu, orang banyak itu yang akan menentukan kemana mau arah kita ditempatkan, begitu kan. Ketika memang sudah kita siap menempatkan diri, maka dipegang amanah itu baik-baik, lakukan saja semaksimal mungkin. Jangan berharap diri kita ini bisa memberikan kepuasan untuk semua orang. Tetapi lakukan saja apa yang kita bisa, lakukan saja apa yang bisa kita buat, begitu. Karena seyogyanya memang kita ini tidak dapat memberikan kepuasan untuk orang banyak, begitu. Boleh tahu nggak nih Pak, Bu, siapa sih sosok guru yang Bapak Ibu teladani di Mansatu Langkat? Bapak atau saya dulu nih, Bapak aja Boleh. kayaknya. Harus saya. Begitu. Ya, kalau saya yang pertama kan tadi kan disampaikan Pak Ade kan sebagai sosok yang memang inspiratif lah bagi kita kan. Yang kedua itu saya masih teringat sampai hari ini memang apa namanya, wali kelas saya, Bu Eli Jasmi. Tapi saya nggak tahu apakah hari ini masih ke sini atau gimana kabar beliau kan. Tapi saya ingin menyapa beliau. Terima kasih Bu atas apa namanya, atas didikannya kepada kami ya, karena saya ini anak murid Ibu yang apa ya, kelas 12 IPA kemarin itu menjadi wali kelas ya kan. Walaupun agak-agak nakal tapi memang kita akui Bu bahwa Ibu itu sosok yang memang hari ini masih terpatri di dalam diri saya, bagaimana cara Ibu itu mengayomi kami, begitu kan. Orang marah-marah Ibu tetap santai, begitu kan. Artinya begitu. Kalau Bu Dian? Kalau saya sudah saya bilang dari awal juga, salah satu guru inspiratif yaitu Bapak Ade Sefrizal, tapi juga ada salah satu ibu guru perempuan yang memang sangat luar biasa, termasuk wali kelas kami dulu di 12 IPS 2, Ibu Usmaidar, yang sampai Usmaidar. sekarang juga kebetulan beliau menjadi dosen saya di STJM. Saya ingin menyapa guru-guru saya, bukan berarti semuanya tidak menjadi motivasi saya, tapi yang memang yang lebih dominan itu memang saya ke Pak Ade sebagai panutan saya gitu. Yang terakhir nih Pak, Bu, seperti apa kesan Bapak dan Ibu terhadap Mansatu Langkat dan pesan untuk siswa-siswi Mansatu Langkat? Kalau untuk saya ditanya bagaimana kesannya, saya sungguh terkesan dan kami mungkin ya, bukan hanya saya, Bapak juga terkesan melihat bagaimana perkembangan Mansatu yang dominan sekali di beberapa tahun ini, terus melonjak, terus menjadi madrasah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pesan, mungkin ada sedikit pesan untuk adik-adik Mansa dan adik-adik yang di luar OSIM juga bisa mendengarnya. Jangan takut untuk mengikuti kegiatan ekskul, jangan pernah takut dan jangan malas. Itu sih kuncinya. Jangan malas untuk berkegiatan. Karena nggak cukup pengalaman-pengalaman yang kita rasakan sekarang nggak pernah diajarkan di kursi atau di pelajaran umum Di kelas. di kelas gitu.
yang kita dapatkan ya dari organisasi, dari ekskul. Jadi harapan kami, pesan kami kepada adik-adik Mansa, ayo ikut ekskul, ayo bantu untuk memajukan sekolahnya agar lebih baik lagi gitu. Ayo bantu guru-gurunya. Ayo jadi pelajar yang aktif, jadi pelajar yang luar biasa. Ayo kita bisa gitu. Sampai nanti pada saatnya kita menjadi mahasiswa dan mahasiswi, kita sudah punya pengalaman itu. Oke, kalau pesan dari Bu Dia, ayo ikut organisasi, ayo buat kegiatan. Jangan takut dan jangan malas untuk ikut eskul. Ya, kalau saya yang pertama saya merasa bahagia begitu. Bahagia diundang kemari begitu kan. Kemudian tadi masuk melihat suasana yang hari ini saya rasakan di Man Satu Langkat ini memang luar biasa begitu kan. Baik dari perubahannya itu memang luar biasa. Kemudian apa namanya? Tidak menghilangkan budaya-budaya dulu begitu. Sampai hari ini tuh memang terasa ya karakter Man Satu Langkat tuh seperti ini begitu. Memang memang tidak ada di tempat-tempat lainnya begitu kan. Adem begitu kan, ayem, kita pun enak, belajar pun santai begitu kan. Ya banyak sih pengalaman-pengalaman yang hari ini kita rasakan di Man Satu Langkat ini, baik suka maupun duka. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru saya semuanya, terkhusus Man Satu Langkat yang memang hari ini pernah menjadi bagian dari kami untuk berproses gitu kan. Saya ingin menyampaikan itu karena tanpa didikan ataupun pelajaran yang diberikan kepada kami, kami tidak akan mampu menjadi seperti ini begitu kan. Nah, pesannya untuk adik-adik semuanya ya, bahwa kita ini sekarang ini sudah masuk kepada era era anak muda, pertarungan anak muda. Saya yakin dan percaya bisa nanti di 2000 kita bilang lah, di 2024, 2029 ini kursi-kursi pimpinan-pimpinan itu bergeser kepada kalangan-kalangan anak muda. Tidak bisa dipungkiri begitu kan. Karena saya yakin dan percaya bahwa memang hari ini saja pergeseran itu sudah kelihatan begitu kan. Maka kita sebagai anak generasi muda mempersiapkan diri untuk menggantikan orang-orang tua kita supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi untuk di kalangan masyarakat. Ditambah lagi hari ini menjadi titipan juga bagi anak-anak. Belajar dimanapun, belajar di tempat manapun, kembali ke kampung, dibantu kampungnya. Saya yakin dan percaya dengan modal yang hari ini didapatkan, baik di bangku pelajar, bangku perkuliahan, balik ayo sama-sama bantu desanya begitu kan. Karena hari ini visi misi Bupati Langkat, PLT Bupati Langkat Pak Haji Sahapadin itu sudah menciptakan satu desa 5 sarjana. Ini untuk apa begitu? Ini untuk membantu desanya, membantu Kabupaten Langkat supaya Kabupaten Langkat ini Kabupaten Langkat yang maju, bermartabat dan religius. Itu sih Untuk membangun desa untuk masing-masing membangun ya Pak. desa masing-masing. Saya yakin dan percaya kita itu mampu, kita itu bisa. Tinggal bagaimana kita ini berkolaborasi bersama, karena gerakan dari remaja masjid itu sudah bagian dari oke oke kita bilang, kemudian organisasi-organisasi pemudanya, karena maaf cakapnya kita sampaikan kadang ada anak-anak mahasiswa atau sarjana ini ketika selesai dia itu tidak pulang ke kampungnya, karena sering kali kita perhatikan di kampung kita itu kehilangan sosok yang memang hari ini mempunyai pengalaman yang jauh lebih paham dia di bidang itu begitu kan. Makanya hari ini banyak kalau kita lihat ada nanti di posisi-posisi kita bilang di pemerintahan itu kok nggak tamat, maaf cakapnya, kok nggak tamat pendidikan begitu kan. Karena itu tadi kita tidak ikut serta ke dalam bagian daripada masyarakat itu. Saya mendorong, saya mengajak anak-anak generasi muda, pelajar maupun mahasiswa, ayo sama-sama bantu desanya. Sama-sama kita berikan kontribusi di desa. Karena dari desa itu kita bisa memberikan hal-hal yang memang hari ini menjadi lebih baik ke depannya untuk kampung kita tercinta begitu. Itu saja sih. Oke teman-teman, mari bersama berkontribusi untuk memajukan desa kita. Oke Pak Bu, terima kasih nih udah menyempatkan waktu di podcast kami. Semoga kita bisa berjumpa kembali.
Oke teman-teman, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.